Kalau bicara tentang anxiety, berarti saya flashback di masa lalu saya. 5 tahun saya pernah vakum dari perguruan tinggi. Kemudian dalam masa itu saya juga tidak bisa melakukan aktivitas apapun karena berjalan pun sulit sekali. Meneliti dan menulis itu sangat mengasihkan buat saya, sehingga ketika saya menulis dan fokus di depan laptop, kemudian saya terdistraksi. Setiap hari itu saya harus menulis 1 paragraf. Belajar terutama artificial intelligence gitu ya, karena benar-benar sangat mendukung penelitian sekarang dan masa depan. BRIN Talk Show, inspirasi riset dan inovasi. Halo kawan BRIN, jumpa lagi dalam acara BRIN Talk Show. Saya Berlian Irawan. Kali ini kita akan berbincang dengan tokoh yang berperan penting dalam memajukan pemahaman ilmiah tentang biodiversitas dan ekosistem di Indonesia. Dan baru saja menyampaikan kuliah ilmiah Sarwono Prawiroharjo Memorial Lecture tahun 2024. Yang merupakan kegiatan ilmiah dalam bentuk orasi yang disampaikan oleh individu yang berjasa dalam penemuan, pengembangan, dan penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Telah hadir di studio pemberi kuliah ilmiah Sarwono Prawiroharjo Memorial Lecture 2024, Profesor Trina Ekawati Talei, Guru Besar Departemen Biologi Fakultas MIPA dan Kedokteran Universitas Samratulangi. Oke Prof, tadi kan saya mendengarkan orasi Anda nih ya Prof. Ada yang menarik perhatian saya nih, bahwa Anda ini penderita anxiety disorder atau gangguan kecemasan, namun berhasil nih mencapai top 2% most cited scientist in the world versi Stanford University and Elsevier. Mungkin bisa diceritakan nih, kisahnya bagaimana nih? Baik, terima kasih Mas Berlian dan kawan BRIN. Kalau bicara tentang anxiety, berarti saya flashback di masa lalu saya. Saya pernah menderita itu dan sangat sulit ya merasa sangat sulit untuk bertahan, karena 5 tahun saya pernah vakum dari perguruan tinggi. Kemudian dalam masa itu saya juga tidak bisa melakukan aktivitas apapun karena berjalan pun sulit sekali, dan kadang-kadang merayap juga ya, karena merasa sangat limbung dan sangat cemas sekali ya. Tetapi kemudian saya bertekad bahwa saya tidak mungkin begitu terus-menerus ya. Saya kasihan sama keluarga saya dan juga anak saya. Dengan demikian saya harus mencari sesuatu untuk coping strateginya. Kemudian saya menemukan bahwa meneliti dan menulis itu sangat mengasihkan buat saya, sehingga ketika saya menulis dan fokus di depan laptop, kemudian saya terdistraksi, teralihkan dari pikiran-pikiran yang membuat saya sangat menakutkan itu ya, sangat cemas sekali. Demikian sehingga saya menjadi cukup produktif ya dalam menulis, kemudian publikasi, belajar dari teman-teman yang lain juga, belajar kolaborasi. Dengan demikian saya bisa sampai ke tahun 2023 itu mendapatkan penghargaan dari Elsevier dan Stanford tersebut. Oke, ya luar biasa sekalian ya Prof, perjuangannya yang begitu luar biasa dan bisa sampai di titik ini. Dan bisa diceritakan mungkin bagaimana Prof perasaannya ketika memberikan kuliah ilmiah dalam Sarwono Memorial Lecture tahun 2024 sendiri ini Prof? Rasanya bagaimana? Rasanya overwhelmed, rasanya campur aduk. Sebenarnya awalnya nggak percaya sih. Nggak percaya ketika dikontak oleh dari tim BRIN, Mbak Citra ya, menghubungi LPPM Unsrat. Kemudian LPPM juga kurang gitu percaya gitu. Masa sih kami yang di ujung di Sulawesi gitu bisa terlibat dalam BRIN Sarwono Awards ini. Kemudian setelah dikonfirmasi ternyata betul. Nah, saya sangat deg-degan gitu, dan sebagai orang pencemas gitu pasti cemasnya sangat berlebihan gitu ya. Karena untuk mempersiapkan
pidato itu kan menurut saya harus ya Harus matang ya, harus Prof, ya? matang, Betul. harus benar-benar kuliah umum, tetapi tidak juga terlalu umum, harus ada ilmiahnya juga, latar belakang penelitian saya sendiri saya harus tuangkan, dan itu ya bagi orang pencemas seperti saya memang sangat menekan gitu ya. Tapi saya sangat berbahagia, bersyukur dan terharu dengan penghargaan yang Yang diberikan ya. ya untuk memberikan lecture di Sarawono Memorial Lecture ini. Oke, memang sangat menginspirasi ya kawan Brin ya. Profesor Trina ini juga menjadi dosen peringkat 1 Sinta di bidang biologi untuk tingkat nasional. Nah, mungkin seberapa banyak nih Prof yang sudah dilakukan dalam hal menulis karya ilmiah ataupun publikasi? Total ya, nasional dan internasional itu 300 lebih ya. Oh, wow. Ya di Scopus sendiri itu hampir 200. Oke. Tapi tentunya saya tidak achieve sendiri ya, Mas Berlian ya, kawan Brin. Itu saya bersama-sama dengan tim. Tim saya, kolaborator saya dalam dan luar negeri. Kami bersama-sama melakukan penelitian, kemudian membuat tulisan bersama. Jadi itu bukan murni saya sendiri. Jadi achievement ini saya share bersama teman-teman dari kolaborator saya. Oke, nah kalau boleh tahu kan Prof sendiri kan mengalami anxiety disorder. Nah, bagaimana nih kok bisa konsisten gitu ya dalam menulis? Apalagi kan dalam menulis sendiri kan kita masih nanti dulu deh, nanti aja gitu kan. Kenapa Prof bisa konsisten sehingga banyak melakukan penulisan sampai 300 tadi tuh Prof? Ya, tentunya sebagai dosen yang tridharma perguruan tinggi, banyak sekali yang kita lakukan, mengajar, meneliti, kemudian pengabdian masyarakat dan juga penunjang lainnya, dan itu memang sangat menyita waktu dan kadang-kadang memang mengganggu proses menulis. Sebetulnya saya nggak bisa bilang bahwa tridharma perguruan tinggi itu mengganggu, tetapi maksudnya karena passion saya menulis gitu, jadi memang sangat challenging gitu ya. Tetapi saya komitmen bahwa setiap hari itu saya harus menulis 1 paragraf. Bagaimanapun setiap hari harus 1 paragraf. Jadi kalau misalnya saya continue, itu kan setidaknya 1 bulan saya udah bisa menghasilkan 1 karya ilmiah. Gitu, penelitian saya juga tentunya tidak sendiri, jadi dibantu oleh ada timnya ya, ada Prof? Timnya, ada asisten, ada kolaborator. Betul. Nah, Prof, Anda tadi menyampaikan kuliah ilmiah nih dengan judul mengungkap manfaat kesehatan pangan fungsional melalui kajian omics dan bioinformatik. Nah, bisa diceritakan nih, Prof, perjalanan risetnya, mengapa topik ini tuh menjadi penting gitu? Betul. Sebenarnya passion saya untuk mendalami bidang bioinformatics itu sejak tahun 1990. Ketika dimulai era bioinformatika, cuman menurut saya kok saya nggak terlalu brainy untuk terlibat itu ya. Kemudian belum berkembang tools bioinformatika saat itu. Kemudian ketika dimulai era booming di Indonesia gitu ya, bioinformatics tahun 2010-an gitu. Kemudian saya belajar otodidak gitu. Tapi saya bukan sebagai pengembang gitu ya, tapi sebagai end user tools bioinformatics, dan saya mostly belajar sendiri karena belum menemukan waktu itu kepada siapa saya harus belajar. Jadi saya banyak belajar dari artikel-artikel ilmiah, kemudian mereka menggunakan tools apa, kemudian saya belajar dari platform-platform seperti YouTube. Nah, kemudian masalah omics, dan karena saya bidangnya biologi molekuler, maka omics itu akhir-akhir ini memang istilahnya sangat menonjol, maka kemudian saya mulai mengarahkan tim kami mulai mengarahkan penelitian kami ke arah omics. Jadi karena omics itu merupakan dari hasil omics itu menghasilkan dataset yang luar biasa, maka sangat kebetulan bahwa bioinformatics ini merupakan tools yang bisa membantu kajian omics tersebut gitu. Jadi arahnya omics ini kami ke arah pangan fungsional, karena apa? Karena kami memang arahnya terutama ke drug discovery. Jadi based on pangan fungsional ini mungkin kami bisa menemukan senyawa-senyawa aktif yang bisa membantu untuk ke depan menemukan obat yang baru gitu. Seperti itu ya, Prof. Dan
Anda kan terlibat dalam banyak kolaborasi di tingkat internasional maupun juga nasional nih. Bisa diceritakan nggak sih, Prof, kolaborasi yang pernah dilakukan apa nih kira-kira? Kolaborasi terutama misalnya gini, kami melakukan suatu penelitian, kemudian ada beberapa bagian yang perlu dianalisis. Oke. Tentunya saya tidak, misalnya bagian A itu dilakukan oleh kami, bagian B oleh kawan-kawan kami di kolaborator di luar negeri gitu, karena mereka memiliki fasilitas yang lebih mumpuni gitu dalam hal komputasional gitu kan. Jadi kami misalnya bagian ini kami kerjakan, bagian ini bagian B dikerjakan oleh kolaborator kami, kemudian kami bersama-sama hasilnya ditulis bersama-sama, dan itu kami final kalau dalam menulis manuskrip itu ya, jadi finalnya juga kami bagi bersama apakah ini sudah sesuai atau tidak, kemudian baru kami submit ke jurnal. Oke, nah jadi kolaborasi tersebut tuh berkontribusi ya, Prof, untuk pengembangan riset sendiri gitu? Iya, jadi semua tim dalam tim kami itu ya berkontribusi penuh dalam penelitian ini dan juga penulisan artikel ilmiahnya. Oke, seperti itu ya. Jadi memang peran kolaborasi itu penting sekali ya kawan Brin ya, dalam melakukan riset, pengembangan riset yang ada tidak hanya sendiri saja tapi berkolaborasi itu menjadi bagian penting tentunya ya, Prof. Salah satu juga Mas Berlian, kolaborasi itu mengefisienkan waktu. Oke. Ya, jadi kita bisa, saya sementara mengerjakan A, kolaborator saya mengerjakan B, jadi dalam waktu yang bersamaan kami achieve beberapa tahap dalam satu penulisan atau penelitian. Oke, Prof, kalau misalnya boleh tahu nih, Prof melakukan kolaborasi sama siapa saja sih, khususnya mungkin di tingkat internasional? Oh, baik. Yang pertama dengan Profesor Bong Lee Kim dari Kyung-hee University Korea. Kemudian ya banyak sih ya, cuman yang bisa saya sebut sekarang adalah yang kedua adalah Dr. Ismail Celik dari Erciyes University Turki, kemudian juga ada Dr. Talha bin Emran, tadinya di Bangladesh, sekarang sudah di Brown University di Amerika. Ya, itu sebenarnya banyak sekali, cuman yang bisa saya sebut sebagian sebagian kecil gitu. Dan tak lupa juga teman-teman dari Indonesia seperti Prof. Rinaldi Idrus dari Universitas Syah Kuala, juga banyak sekali teman-teman saya yang sangat support, membantu, dan kami membuat teamwork yang benar-benar sangat efisien. Oke, jadi tentunya peran kolaborasi itu sangat penting ya, Prof ya, dalam pengembangan riset ini ya gitu. Jadi dalam membantu riset ini ya. Betul, Mas Berlian dan kawan BRIN, tentunya kolaborasi ini benar-benar sangat mengefisienkan kami dalam melakukan penelitian dan penulisan artikel ilmiah. Nah, kalau boleh tahu nih, Prof, apa sih harapan terbesarnya dari Anda nih untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia, khususnya untuk masa depan? Terima kasih Mas Berlian dan kawan BRIN semua. Tentunya harapan kami sekarang adalah ke Gen Z ya, karena mereka merupakan masa depan Indonesia untuk mencapai Indonesia Emas tahun 2045, maka saya dan tim berharap untuk bisa terlibat dalam penelitian omics dan bioinformatics, terutama untuk mengembangkan nutrisi pangan fungsional yang suatu saat diharapkan nanti untuk bisa memitigasi hidden hunger yang sekarang lagi yang menjadi keprihatinan kita gitu ya. Jadi dengan harapan bahwa kita masyarakat Indonesia bisa mencapai 2000 Indonesia Emas 2045 dengan generasi yang kuat dan sehat. Oke, seperti itu ya Prof ya. Nah, kalau boleh tahu nih Prof, apa nih pesan yang akan disampaikan oleh Prof sendiri untuk generasi muda supaya tetap produktif dan berkontribusi dalam memajukan ilmu pengetahuan di Indonesia sendiri? Baik, kawan BRIN dan Mas Berlian, harapan saya ke depan, sebenarnya tidak harus ke depan, hari ini juga gitu hari ya. Ini juga boleh. Hari ini juga untuk teman-teman Gen Z itu lebih meluangkan waktu untuk belajar, terutama artificial intelligence gitu ya, karena
benar-benar sangat mendukung penelitian sekarang dan masa depan. Contohnya saya bilang tadi ya, omics dan bioinformatics itu sangat membutuhkan algoritma baru yang khusus yang dikembangkan ya untuk mendukung penelitian-penelitian tersebut. Dan juga artificial intelligence ini kan sudah menjadi sangat umum dan berada dalam semua sektor kehidupan kita. Dan saya pikir itu merupakan suatu hal yang niscaya yang harus dilakukan oleh anak-anak zaman sekarang. Oke, luar biasa sekali ya kawan Brin, sangat menginspirasi perjalanan hidup Profesor Trina Ekawati Thalia ini. Terima kasih Prof. Trina atas waktunya dan ilmunya yang sudah dibagikan untuk kita ya Prof ya. Dari kisah Profesor Trina, kita belajar bahwa di balik setiap pencapaian besar ada kerja keras, ketekunan, dan semangat pantang menyerah meski dihadapkan pada tantangan yang begitu berat. Tetaplah rendah hati, terus belajar, dan jangan pernah berhenti bermimpi yang besar. Karena setiap langkah kecil kita hari ini dapat menjadi warisan berharga bagi generasi mendatang. Terima kasih kawan Brin atas kebersamaannya. Saya Berlian Irawan pamit undur diri. Sampai jumpa di episode Brin Talk Show berikutnya. Riset dan inovasi untuk Indonesia maju, Brin TV. TV Riset Zaman Now. Brin TV, TV Riset Zaman Now.